Om Swastiastu. Om Awiganam Amasidam. Baiklah anak-anak, hari ini sebelum kembali ke pembelajaran, apakah anak-anak masih ingat tepuk PPK yang sudah Ibu pernah ajarkan? Baiklah, mari kita tepuk PPK. 1, 2, 3. Mulai. Religius nasionalis mandiri gotong royong integritas. Nah, setelah tepuk PPK, mari kita juga salam PPK. Ayo kita mulai dengan salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baiklah, kita sekalian ada ini ya. Baiklah, presentasinya juga Ibu mengucapkan presentasinya pada anak-anak agar selalu menjaga kesehatan, daya tahan anak biar sehat. Ya, baiklah, kita membaca pembelajaran. Ini ada Ibu, ada PowerPoint. Anak-anak sudah lihat? Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Ya. Nah, ini ya, kita lanjut dulu. Ya, kita akan mulai pembelajaran program pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 4 di 2 alas 4. Baiklah, harap anak-anak ini semuanya sehat, masih semangat dalam pembelajaran. Ya, lanjut ya. Sebelum kembali ke pembelajaran, Ibu ambil sebentar sebuah dulu. Ini ada kaitannya dengan catur pramana. Ya, dengarkan, tonton dia dengan baik ya. Seorang raja berabad-abad lalu mengalami kerepotan dengan para menterinya. Hasil pajak untuk membangun jembatan. Mereka terlalu banyak berbantah, sehingga nyaris tidak mengambil keputusan apapun. Untuk membela negara bukan untuk uang. Sebaiknya uangnya kita gunakan untuk membeli persediaan gandum dari negeri tetangga. Apapun ide yang dilontarkan, tidak ada yang disetujui. Sangat-sangat tidak setuju. Meskipun demikian, ketika sang raja yang penuh kuasa berencana menggelar festival umum yang istimewa. Hari festival ini kita tentukan sebagai hari cuti bersama. Apa pendapat kalian? Eka sih setuju, Pak. Ya, sangat-sangat setuju. Aku setuju. Ayo kita juga. Baiklah. Itu adalah festival yang sangat meriah. Lihat. Dadah. Hadirin sekalian, inilah puncak dari perayaan akbar kita. Raja menuntun sendiri seekor gajah dan 7 orang buta sejak lahir.
Inilah yang namanya gajah. Gajah itu seperti ini loh. Oh, Ini gajah. Ini adalah gajah. Ini loh gajah. Ini gajah ya. oh. Ini gajah. Nah, menurut kalian, apakah gajah itu? Menurut pertimbangan dan pendapat saya yang ahli ini, dengan keyakinan penuh, gajah adalah sejenis ular. Celoteh ngawur. Gajah selalu keras untuk dianggap ular. Fakta sebenarnya, dan aku tidak pernah salah, gajah adalah bajak petani. Jangan konyol. Gajah adalah kipas dan palma. Kalian orang-orang payah. Gajah jelas-jelas gentong air besar. Mustahil, sungguh mustahil. Gajah adalah batu karang besar. Omong kosong, gajah adalah batang pohon. Dasar orang-orang picik, aku akan beritahu kalian apa sebenarnya gajah itu. Gajah adalah semacam pecut pengusir lalat. Aku tahu, aku bisa merasakannya. Aku tahu itu. Sampah. Gajah itu ular. Tidak bisa, itu gentong. Batu karang, woi. Mana bisa? Gajah itu batang pohon. Dan orang-orang buta itu mulai dengan sengit berbantah dan berteriak dan berdiri. Gajah itu. Dan mendatangkan toncok yang saling bersama. Saat para prajurit raja melerai tawuran orang-orang buta itu, kerumunan orang di stadion terpaku diam. Wajah para menteri tampak malu. Setiap orang di sana menangkap pesan raja melalui pelajaran itu. Pernahkah kamu bertengkar atau berkelahi dengan temanmu karena kamu tidak setuju akan sesuatu? Apa yang kamu rasakan? Merasa kuat? Kamu pikir kamu yang terbaik? Bahwa idemu benar dan ide orang lain salah? Bekerja samalah dengan teman. Bayangkan apa yang akan terjadi jika orang-orang buta itu berembuk dan menggabungkan gagasan mereka. Betul, mereka akhirnya akan tahu apakah gajah itu sebenarnya. Jadi, daripada bertengkar dengan temanmu, kamu lebih baik bicara dengan mereka, dan kamu dapat menemukan ide yang baru dan lebih menyeluruh. Ya, baik anak-anak. Dari cerita tadi ada hubungannya dengan pembelajaran sekarang ya anak-anak, yaitu tentang catur pramana. Tapi sebelumnya, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu yaitu tentang orang suci ya? Nah, sekarang adalah pembelajaran yang ketiga yaitu catur pramana. Jadi anak-anak, catur pramana. Ya, ini ada catur pramana sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan. Ini contohnya adalah sutas tali jika kita melihat dari kejauhan, maka kita akan seolah-olah melihat tali itu seperti seekor ular. Ya, begitu juga kalau kita melihat asli kita seperti seekor tali, sebuah tali ya. Ini ada bangku. Ya. Jadi pengertian tentang catur pramana terdiri dari dua kata yaitu catur dan pramana. Ya, bagus kalian anak. Catur artinya berapa anak? Pintar sekali. Pramana? Ya, ini ya. Apa bisa dibaca? Ukuran cara pengetahuan yang benar. Iya, bagus sekali Aryawan. Jadi apa itu pramana? Empat cara jalan untuk mencari kebenaran. Iya, bagus sekali Aryawan. Pasti dapat juara kelas ya.
Ya, ini ya. Jenis-jenis catur pramana. Ada? Bisa dibaca? Pratyaksa pramana. Nah, artinya adalah Pengamatan langsung. ya. Apa lagi? Anumana pramana. Artinya? Penyimpulan. Ya, artinya mencari kebenaran dengan menyimpulkan. Selanjutnya, Upana pramana. upamana pramana. Artinya? Perbandingan. Ya, cara memperoleh kebenaran pengetahuan dengan membandingkan benda yang satu dengan benda yang lain. Apalagi selanjutnya? Sabda agama. Ya, Pramana. ya, sabda atau agama pramana yang artinya ya memperoleh kebenaran dengan membaca kitab suci dengan kesaksian dari kitab suci. Kalau kita agama Hindu yaitu dari kitab suci Weda. Ya, ini pratyaksa pramana. Ya, ini ada sebuah contoh satu pengamatan secara langsung. Misalnya contohnya dengan bisa lihat gambarnya Nana. Gambar apa yang Nana lihat? Ya, bagus sekali tanah longsor ya. Tanah longsor ya, pengamatan secara langsung. Yaitu jadi pratyaksa pramana itu artinya bisa dibaca Cara memperoleh pengetahuan kebenaran melalui pengamatan langsung. ya, artinya ya dari kejadian yang bisa diamati termasuk pratyaksa pramana. Ya, masih contoh pratyaksa pramana. Ya, ini ada tali, ada seekor ular seperti yang tadi. Kita melihat tali dari jauh seolah-olah kita melihat sebuah seekor apa namanya? Seekor ular. Itu juga sebaliknya. Itu termasuk pratyaksa pramana. Nah, dalam pratyaksa pramana ada dua bagian yang disebut apa anak-anak? Kalpa pratyaksa. Ya, nirwikalpa pratyaksa. Yang artinya apa anak? Baca. Pengamatan yang tidak ditentukan tanpa mengetahui volume berat, warna dari objek yang diamati. Iya. Bagus sekali. Pinter-pinter sekali nih anak-anak ini ya. Sifat nih. Ya, ini berdasarkan sifat ya anak-anak ya. Nah, yang masih yang kedua, pratyaksa pramana bagian yang kedua. Nah, ini misalnya ada apa ini? Meja. Meja, kursi, ya terbuat dari kayu ya. Nah, ini termasuk pengamatan apa namanya? Kalpa pratyaksa. Ya, yang artinya bisa dibaca? Pengamatan yang ditentukan, dibedakan, mengamati suatu objek berdasarkan ukuran, sifat, dan jenisnya. Iya. Artinya tadi kalpa pratyaksa itu yaitu pengamatan yang bisa ditentukan atau dibeda-bedakan. Bisa diamati berdasarkan objek, ukuran, sifat, dan jenisnya ya anak-anak. Sawi kalpa pratyaksa masih contohnya seperti anak-anak mengamati bola. Bola bisa anak lihat terbuat dari apa, ya dipakai untuk apa, ukurannya apa. Ini juga ada kursi, terbuat dari apa, sifatnya dipakai untuk apa, saya anak-anak. Termasuk sawi kalpa pratyaksa. Ini sekarang bagian yang kedua, anumana pramana. Apa artinya anak-anak? Ya, ini adalah sebuah gunung. Di mana ada gunung pasti ada asap, tetapi belum tentu asap adalah berasal dari api. Ya, ini termasuk pengamatan anumana pramana. Apa artinya anak-anak? Cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui penyimpulan. Iya, bagus sekali. Ya, ini penelitian ya. Diperoleh dengan pengetahuan yang benar melalui proses. Ini ada prosesnya anak-anak.
Masih Anumana Pramana. Ya, nah Anumana Pramana ini ada beberapa tahapan yang harus bisa disimpulkan bahwa itu Anumana Pramana ya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah apa? Pengamatan dari Pratisna yang artinya memperkenalkan objek permasalahan tentang kebenaran pengamatan. Ya, bagus sekali. Yang kedua, Hetu. Ya, artinya Alasan penyimpulan. ya, bagus sekali. Yang ketiga, Udaharana. Apa artinya? Menghubungkan dengan aturan umum dengan suatu masalah. Iya, bagus sekali. Riani yang tadi ya menjawab. Selanjutnya, Upanaya. iya, upanaya artinya Pemakaian aturan umum pada kenyataan yang dilihat. iya, bagus sekali. Nariase yang tadi. Oh, Putriani masih ya. Ah, ini Nigama apa artinya? Penyimpulan yang benar dan pasti dari seluruh proses sebelumnya. Iya. Tadi apa lagi satu itu ya? Ya, kita lanjut ya. Anumana Pramana. Ini contohnya masih lagu. Misalnya kalau di gunung itu kan ada asap. Biasanya kalau ada asap pasti ada api. Ya, itu ya. Belum tentu ada apinya. Ya, ini Yatra yang kaduma, Tatra Kawati artinya di mana ada api. Itu konsep secara umumnya namanya kalau ada api pasti ada asap. Tetapi kita di gunung itu ada asap tapi belum tentu ada apinya. Ya, gunung itu memang berapi. Tetapi kita bisa melakukan penelitian dengan tahapan-tahapan tadi anak-anak. Ya, kita lanjut anak-anak. Ya, apa lagi ini? Bisa dibaca? Upamana Pramana. Iya, artinya ya. Upamana Pramana ini ada sebuah apel dan tomat. Kalau kita lihat sepintas, apel ya dari segi apanya sama? Warnanya. Apel dan tomat. Apa lagi selain warna? Bentuknya. Bentuknya bagus sekali. Pintar sekali anak-anak. Dalamnya ya juga isinya. Isinya kalau tomat itu isinya agak lembek, tetapi kalau apel agak padat ya. Kalau apel juga rasanya manis, tapi kalau tomat agak asam. Ya, apa artinya Upamana Pramana? Cara memperoleh pengetahuan melalui perbandingan. Ya, maksudnya ya perbandingan ya. Anak-anak bisa membandingkan dari segi warna, dari segi bentuk, dari segi isinya, dari segi manfaatnya juga ya. Ya, ini Upamana Pramana kasih contohnya. Ya, iya. Apa ini namanya anak? Komodo. Ya, komodo. Ya, ini namanya. Terus lagi. Biawak. Anak-anak tahu alu? Tahu. Alu ya. Bahasa Indonesianya biawak. Ya, biawak dan komodo ini hampir sama kelihatannya reptil ya, sama-sama reptil. Cuma ada yang lebih besar, lebih kecil. Kalau di komodo lebih sangat besar, tetapi kalau biawak kecil. Ini kelihatan kita seperti sama, tetapi jenisnya sama, tetapi bentuknya yang berbeda, ukurannya juga berbeda. Ini termasuk contoh Upamana Pramana. Ya. Nah, ini salah pertama. Nah, ini ya berdasarkan kitab Isi Weda.
Yaitu apa artinya Nana? Kesaksian dari orang suci penerima wahyu. Iya. Ya, ini contohnya. Ya, ini misalnya ini sebuah pengetahuan yang mana? Ini adalah pengetahuan tentang angkasa. Ada matahari, ada planet-planet. Kalau ini pengetahuan ini sama artinya dengan sabda pramana berdasarkan pengamanannya berdasarkan pengetahuan. Anak-anak yang tidak tahu menjadi tahu karena pengetahuan karena tahu ya. Nah, seperti sama dengan agama. Anak-anak akan lebih tahu mana yang boleh dikerjakan, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang dilarang oleh agama. Ya, kesimpulannya apa, Nak? Catur pramana atau 4 cara atau jalan untuk mencari kebenaran. Iya. Lagi anak-anak? Pratyaksa pramana atau pengamatan langsung. Iya. Putriani lagi. Anumana pramana. Iya. Ulang. Iya. Aryawan dan Putriani aktif sekali ya. Ya, lagi selanjutnya. Pemana atau melalui perbandingan. Iya. Lagi ini. Sabda atau agama pramana, kesaksian yang diterima oleh para maharesi melalui wahyu Tuhan maharesi. Oleh para maharesi. Wahyu Tuhan maharesi. Ya, nanti anak-anak setelah tadi anak-anak menyimpulkan bersama-sama, jadi anak-anak sudah menonton film video kisah orang buta dan seekor gajah. Nah, anak-anak nanti Ibu tugaskan untuk menulis kembali kisah orang buta dan seekor gajah pada buku lembar 3 dan nanti disetor pada saat anak-anak sekolah setelah mengambil tugas. Nah, di samping nanti anak-anak juga akan sudah mengirimkan link pada nanti anak-anak bisa mengerjakan linknya dan bagi teman-teman yang tidak bisa mengerjakan linknya, anak bisa menulis di buku kerja dan bukunya dan kirim di WA. Nah, jadi Ibu ingin apa itu? Empat ukuran, 4 cara untuk mengetahui ya, tadi Bu sudah menulis anak-anak contoh dari catur pramana seperti apa anak-anak? Tomat dengan apel. Ya, tomat dengan apel. Terus dengan biawak. Terus komodo dengan biawak ya dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan anak-anak silakan buat jawabannya dan kirim di WA. Untuk itu pembelajaran kita pagi ini dan Ibu akhiri dengan menghaturkan para musafir. Cakupkan tangan. Mulai. Om Santi 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 Om